Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini untuk anugerah-Nya yang diberikan bagi kita. Sekalipun kita terus berada di dalam dosa, tetapi Ia tidak henti-hentinya memberikan kita kesempatan untuk mendengar suara-Nya. Harusnya orang yang berdosa dipisahkan jauh daripada Tuhan. Mereka harusnya tidak punya kesempatan untuk mendengar Tuhan, tetapi justru Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk mendengar firman-Nya. Oleh karena itu, marilah meminta pertolongan dan bersyukur untuk kita terus menikmati firman dan melakukannya. Marilah berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, dan semua hal yang dapat kami peroleh karena kasih-Mu yang sejati. Oleh karena itu Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kami dikuatkan dan kami semakin tekun melakukannya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jika kita bertanya, apa maksudnya berbahagialah orang yang berduka cita? Berduka cita pasti harus menitiskan air mata. Berduka cita pasti kita akan berlarut-larut di dalam kesedihan. Berduka cita pasti kita tidak akan memiliki semangat dalam hari-hari kita. Lalu mengapa Yesus berkata berbahagialah orang yang berduka cita? Ternyata ketika kita melihat bahasa yang digunakan di dalam terjemahan berduka cita, dikatakan di sana adalah who mourn. Mourn itu adalah sesuatu yang berduka cita atas sesuatu, ya. Jadi bukan berduka cita atas sebuah suasana, bukan berduka cita atas sesuatu yang kita kehilangan, bukan berduka cita atas sesuatu yang tidak dapat kita miliki. Tetapi ternyata orang yang berduka cita berbahagia jikalau mereka berduka cita ketika mereka menyadari dosa-dosa mereka. Kita harusnya berduka cita ketika kita mengingat betapa banyaknya dosa kita. Ketika kita mengingat betapa kita sebenarnya tidak layak dikasihi. Kita sering berbohong, kita sering berpikiran negatif, kita sering berpikiran tentang hal-hal yang rusak, kita berpikiran hal-hal yang duniawi, kita berpikiran hal-hal yang mampu memuaskan pemikiran kita. Oleh karena itu kita harus berduka cita. Kita harus menangis karena kita sudah melukai hati Tuhan. Kita harus meminta ampun. Kita harus datang dengan air mata kepadanya, dengan hati yang hancur. Orang yang seperti itulah yang dikatakan Yesus bersukacitalah mereka. Berbahagialah mereka. Orang yang menangis karena dosanya, yang datang meminta ampun kepada Tuhan, maka orang-orang itulah yang berbahagia. Maka apakah kita adalah orang-orang yang menangisi setiap dosa-dosa kita? Apakah kita orang-orang yang layak disebut sebagai orang yang berbahagia? Jikalau kita menangis karena kita kehilangan sesuatu, itu bukan berbahagia yang dimaksudkan oleh Yesus. Tetapi yang berbahagia yang dimaksud Yesus adalah ketika kita sedih sekali, ketika kita melukai hati Tuhan, ketika kita rasanya sangat hina sekali ketika kita tidak dapat melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu apa yang dikatakan Yesus dilengkapi oleh Paulus di dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10, di mana Paulus di sana mencatat dan berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kita berduka cita, dan duka cita kita itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita menangis, tetapi air mata kita itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Maka pikirkanlah dosa-dosa yang terus kita lakukan, dosa-dosa yang saya masih kerjakan, yang Anda kerjakan, yang mungkin kita kerjakan bersama-sama. Setiap hari kita memikirkannya. Mungkin hari ini kita tidak melakukannya, tetapi mari kita mengingat di hari-hari yang sebelumnya kita telah melukai hati Tuhan. Jikalau kita tidak menangis, jikalau kita tidak sedih mengingat itu semua, maka kita bukanlah orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia, orang yang berbahagia, sekali lagi, orang yang berbahagia adalah mereka yang menangisi dosa-dosanya.
orang yang berjuang untuk terus dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu dikatakan di ayat yang baru saja kita baca, orang yang demikian akan dihibur oleh Tuhan. Kita tahu dosa kita begitu banyak, tetapi ketika kita datang dengan air mata, Yesus akan menghibur kita. Yesus akan memberikan kita kelegaan karena kita tahu dosa kita telah diampuni. Orang yang menangis karena dosanya pasti akan dihibur karena Roh Kudus ada dalam hatinya. Maka datanglah kepada Tuhan dengan air mata, sesalilah dosamu, maka Ia akan menghiburmu. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami akan terus hidup dalam dosa. Namun kami bersyukur Engkau menghibur kami dengan Roh-Mu yang kudus. Maka tolonglah kami untuk kami setia kepada Engkau dan tidak melukai hati-Mu lagi. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, sumber penghiburan kami yang sejati. Tolonglah kami, ampunilah kami. Amin.